Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Menanggapi komentar saudara Farhan Kurniawan ya. Mengamalkan amalan pengasihan apakah harus didampingi oleh amalan pengusir jin? Karena dia itu ketika mengamalkan sebuah amalan pengasihan itu ya jinnya datang gitu ya. Sebenarnya tidak perlu teman-teman ya. Jadi ketika energi Anda ini positif ya, makhluk halus yang sifatnya negatif itu tidak akan bereaksi apapun ya, terhadap diri Anda. Ya mendekat, tapi tidak akan berdampak apa-apa gitu ya. Yang membuat Anda itu katakanlah makhluk halus itu terus mendekat ya, makhluk halus itu terus berupaya untuk mendekat. Ini ada dua sisi ya. Yang pertama adalah untuk mengganggu Anda ya, supaya Anda ini tidak konsentrasi. Kedua untuk menyesatkan Anda. Karena energi seseorang itu ya, ketika mengamalkan sebuah amalan ya, wirid itu seperti sinar gitu loh ya. Sinar yang memang itu menarik gitu loh ya. Anda pernah lihat pasar malam itu ya? Pasar malam itu ada mercusuar gitu loh ya. Yang lampu sorot itu loh, yang ditembakkan ke langit itu loh. Nah, itu dengan harapan apa? Untuk memancing. Gambarannya seperti itu. Ya. Jadi energi Anda ketika Anda ini wirid itu memancing ya, makhluk-makhluk halus itu untuk datang ya. Tapi tidak berani sampai masuk, itu tidak berani ketika energi yang Anda amalkan itu adalah positif ya. Beda ketika Anda mengamalkan ilmu hitam, maka ya akan berebutan masuk gitu, ke dalam diri Anda. Jadi cari yang saling sikut-sikutan gitu ya. Yang terkuat mana gitu, akan masuk ke dalam tubuh Anda. Jadi tidak masalah gitu ya. Karena apa? Walaupun katakanlah Anda ini mengamalkan ya, amalan katakanlah pengusir jin. Jin pun ya juga akan mendekat itu. Tapi tidak sampai masuk gitu ya. Nah, disitulah peran ya. Disitulah peran kesadaran diri Anda. Apakah teman-teman kampus ilmu hikmah memiliki kesadaran diri yang tinggi? Karena di situ Anda ini rentan ya. Rentan untuk terjebak dengan nafsu Anda. Ya, akhirnya Pak menghalalkan segala cara. Ya wis tidak masalah, kamu ikut dengan saya, taati perintah saya. Akhirnya jadi kodam keilmuan yang Anda gunakan, Anda fungsikan gitu. Tidak masalah, ya memang seperti itu ya. Orang meditasi, orang wirid, orang zikir. Kalau itu katakanlah sudah masuk dimensi penghayatan penjiwaan, itu akan kelihatan ya. Makhluk-makhluk halus itu akan kelihatan. Itu adalah hal-hal yang biasa. Jadi tidak perlu Anda risaukan, tidak perlu Anda takutkan, dan tidak perlu Anda risaukan. Ya. Yang perlu Anda lakukan adalah fokus, ya. Fokus di dalam wirid Anda, selesaikan sampai selesai. Ya. Itu yang harus Anda lakukan. Ya. Jadi tidak masalah Anda ini katakanlah wirid terus tiba-tiba datang makhluk halus, biasa saja. Tidak berani mengganggu Anda. Maksudnya itu tidak berani mendekat Anda ketika apa? Wirid yang Anda amalkan itu positif. Tapi kalau Anda ketakutan, nah akhirnya apa? Wirid Anda sudah tidak bisa penghayatan penjiwaan, masuklah dia ke dalam diri Anda. Kebanyakan orang seperti itu. Ya. Nah ini juga salah satu hambatan, ya. Salah satu kendala. Ketika Anda ini terobsesi dengan hasil, ya hasil. Nah, biasanya seperti itu. Akhirnya apa? Muncul ketakutan-ketakutan. Muncul sesuatu yang membuat Anda itu tidak sampai menyelesaikan amalan Anda. Akhirnya Anda gagal. Bisa jadi seperti itu. Jadi banyak analisa ya. Bisa dilihat dari berbagai analisa ya. Dari luar ya memang ketarik karena energi Anda. Dari dalam memang untuk mengganggu diri Anda ya. Pandai-pandailah, tidak ada masalah.
Saya dulu mengamalkan amalannya untuk menghancurkan sihir. Teluh sandet. Itu datang. Ya. Datang di depan saya gini. Tapi lama-kelamaan mundur. Tidak berani mendekat. Ya, sekarang dari jarak jauh saja. Ya. Cuma melihat saja. Ya. Jadi ketika Anda mengamalkan sebuah amalan pengasihan, terus didatangi makhluk halus ya, didatangi jin dan sebagainya, itu berarti Anda ini sudah berada di dalam frekuensi energi. Ya. Ya wajar toh. Misalkan Anda ini katakanlah pergi ke pasar gitu ya. Tentunya akan ada orang yang melihat Anda, akan ada orang yang menegur Anda, atau ada orang yang memepet Anda ya, nyerempet Anda atau menepuk Anda, berdesak-desakan dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang wajar. Kenapa bisa wajar? Karena Anda sudah masuk dimensi mereka ya. Ketika Anda mengamalkan amalan pengasihan, amalan ilmu hikmah atau amalan ya, kebatinan, Anda sudah masuk ke dalam dimensi mereka. Nah, di dalam dimensi mereka, di dunia mereka, ya suka-suka mereka. Ya. Tapi ketika Anda katakan energi Anda ini positif, ya, Anda penghayatan penjiwaan, terus Anda tidak terganggu dengan keberadaan mereka, mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Hanya memunculkan, menampakkan diri saja. Lah, itu juga bisa menjadi sebuah hambatan. Itu juga bisa menjadi sebuah kendala yang Anda harus hadapi, yang Anda harus sikapi. Gitu. Ketika Anda bisa menyikapi hambatan itu, ketika Anda bisa menghadapi hambatan dan kendala itu, maka saya yakin ya, amalan pengasihan yang Anda amalkan itu akan berhasil. Ya. Nah, semoga ini bisa dipahami ya oleh teman-teman kampus ilmu hikmah dimanapun Anda berada. Jadi seperti itu, tidak usah takut ya dengan adanya penampakan, dengan adanya tidak usah takut lah. Ya, justru itu adalah sebuah kendala yang Anda harus atasi. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.